Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
memberikan saya dalam Zoom meeting ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gruri Gerungan, istri Esther Lalisang, dan kami dikaruniai 3 orang anak dan 3 orang anak asuh. Pekerjaan saya sebagai teknisi di bidang pendingin dan instalasi listrik. Puji Tuhan, hari ini saya mendapat kehormatan yang luar biasa bagi saya karena ini adalah hal yang pertama bagi saya, dan saya yakin dan percaya apa yang akan saya sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua sebagai pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia terlebih khususnya. Baik, terima kasih. Karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 6 menit, saya akan mempersingkat akan kesaksian saya. Baik, mengawali kesaksian saya, ingin saya menyampaikan bahwa saya berada di Papua Barat, Manokwari ini sudah sekitar 23 tahun, dan puji Tuhan, saya masih tetap ada dan masih dalam tetap perlindungan Tuhan. Saya sangat bersyukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan satu kesaksian, di mana pada kemarin hari juga itu adalah tepatnya 4 tahun yang lalu, di mana musibah itu terjadi dalam kehidupan saya, di mana harta benda saya, bahkan rumah, bahkan seisinya habis terbakar dan tidak ada yang tersisa. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi, teringat kembali 4 tahun silam. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, semenjak saya menginjakkan kaki di tanah Papua, saya sudah mengambil satu komitmen bahwa sebelum saya kembali ke tanah kelahiran saya, dan saya belum berhasil, saya tidak akan kembali. Jadi semenjak saya menginjakkan kaki saya ke tanah Papua, saya berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebaik mungkin, dan berusaha mencari simpati dari semua orang yang saya temui. Dan juga saya mau sampaikan bahwa saya adalah orang yang cukup aktif di bidang pelayanan, cukup aktif di gereja, dan bahkan organisasi sosial lainnya. Usaha yang saya jalankan secara pribadi, saya sudah cukup merasa puas dengan hasil yang ada. Dalam arti saya tidak kaya, tapi saya merasa saya adalah orang yang sudah berkecukupan. Karena saya sudah bisa membiayai kehidupan keluarga saya bisa membiayai beberapa anak buah saya, bahkan saya bisa mengambil anak asuh. Bahkan saya bisa menyekolahkan, dan puji Tuhan, hari ini mereka boleh selesai tamat kuliah, dan yang satunya boleh selesai tamat SMK, dan hari ini juga saya ambil keputusan mengangkat 2 orang anak lagi untuk saya sekolahkan mulai dari TK. Terima kasih. Jadi setelah 4 tahun yang lalu, saya mau menceritakan bahwa saya mengalami suatu musibah, yaitu rumah saya terbakar, jadi habis, tidak ada sisa. Dan saya mau sampaikan bahwa saya pada saat itu tidak mempunyai simpanan, karena usaha saya boleh dibilang cukup untuk membiayai kehidupan dan kebutuhan saya sebagai kepala keluarga dan anak-anak. Jadi waktu itu saya tidak mempunyai simpanan di bank. Tetapi saya mau sampaikan, selama saya berusaha, waktu itu saya tidak pernah merasa khawatir, karena saya tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang saya butuhkan. Jadi pada saat musibah itu terjadi, saya tidak punya rekening uang di bank. Dan sebelum musibah itu terjadi, yang ingin saya menyampaikan kepada kita semua bahwa dari segi pelayanan, saya juga sudah berusaha untuk tergabung dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Bahkan puji Tuhan, anak-anak saya dari mulai masuk TK sampai mereka sudah perguruan tinggi, sampai saat ini melayani Tuhan. Jadi boleh dikatakan sebelum musibah itu terjadi, saya sudah berada di posisi titik nyaman. Jadi segala sesuatu saya sudah tidak pikirkan.
Dan tiba-tiba musibah itu terjadi 4 tahun yang lalu. Itu satu pukulan berat buat saya, karena di mana peristiwa itu terjadi, saya juga sedang mengerjakan 4 pekerjaan di salah satu rumah ibadah, yaitu gereja. Ya memang kalau di Papua Barat memang hampir lebih banyak rumah ibadah gereja dibandingkan di daerah-daerah lain. Jadi saya sedang melakukan pekerjaan itu 4 gereja. Halo, sebelum saya lanjut, apa kedengaran suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas Pak, jelas. Jadi saya mengerjakan pekerjaan pemasangan AC dan perbaikan instalasi di 4 gereja secara bersamaan. 4 tahun yang lalu itu tiba-tiba rumah saya terbakar. Secara pribadi, sebagai manusia, saya memberontak. Ingin rasanya saya memberontak. Karena seakan-akan saya menyalahkan Tuhan. Karena alasan saya, kenapa di saat saya sedang melakukan pekerjaan di dalam rumah ibadah, musibah ini terjadi. Dan sepanjang kehidupan saya selalu berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Tapi saya menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan, terkadang yang menilai itu bukan diri kita sendiri, tapi terkadang yang menilai itu Tuhan dan orang lain. Secara manusia saya berontak, karena harta benda yang saya kumpulkan dari 16-17 tahun yang lalu dalam sekejap habis. Saya tidak mempunyai apa-apa. Secara manusia jelas saya akan memberontak. Kenapa ini harus terjadi? Tapi puji Tuhan, dengan peristiwa itu tidak ada kata bersungut-sungut, tidak ada kata menyalahkan Tuhan. Yang saya sangat bersyukur pada saat musibah itu terjadi, kami sekeluarga anak-anak boleh selamat tanpa ada yang luka sedikit pun. Itu adalah satu ucapan syukur saya yang sangat luar biasa yang boleh saya sampaikan kepada Tuhan, walaupun dari segi materi saya harus memulai lagi dari nol. Bahkan pada saat peristiwa terjadi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Secara kekuatan fisik saya tidak mampu. Saya tidak bisa berdiri lagi pada saat mau keluar dari rumah. Bahkan di saat itu, anak istri saya sering menyampaikan kepada saya, kita harus kemana, bagaimana, dan itu membuat pikiran saya kacau. Tetapi di saat posisi itu, saya mau menyampaikan, saya sudah mengikuti Full Gospel ini sudah ada sekitar 7-8 tahun. Yang walaupun terkadang aktif dan pasif, karena setiap pertemuan-pertemuan itu kadang-kadang bertabrakan dengan persekutuan yang ada di gereja lokal. Tetapi saya tetap berkomitmen bahwa saya tetap berada di persekutuan Full Gospel ini. Karena di dalam Full Gospel ini saya bisa menyaksikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang sangat menguatkan. Dan bahkan saya sering membaca buku voice yang sering dibagi oleh teman-teman Full Gospel, Bro Edi, itu pun menjadi bacaan saya. Apa yang membuat saya bisa bertahan, saya yakin pada saat saya mendapatkan musibah terbakar, saya mengingat semua kesaksian-kesaksian disampaikan oleh teman-teman dalam wadah Full Gospel ini. Jadi jujur saya mau menyampaikan bahwa saya bisa kuat karena saya bisa belajar dari kesaksian-kesaksian yang saya dengar, bahkan saya pernah ikuti pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di luar daerah, pernah di Makassar, pernah di Manado. Itu adalah kesaksian-kesaksian luar biasa yang berbekas di saya sampai saat ini. Dan tiba waktunya Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi di saya. Teringat saya akan peristiwa-peristiwa kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Saya menjadi kuat pada waktu itu. Karena saya merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya, peristiwa musibah ini, tidak sebanding dengan apa yang sudah terjadi bagi teman-teman, pengusaha-pengusaha yang lain, yang pernah saya dengar. Itu menjadi saya kekuatan waktu itu. Akhirnya, di tengah-tengah ketidakmampuan saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu saya ini sudah tidak mampu. Tapi satu yang saya ingin katakan dan saya minta,
Biarlah Engkau memberikan saya kemampuan untuk tidak menunjukkan kepada anak dan istri saya bahwa saya ini tidak mampu. Saya serahkan semuanya hanya kepadamu saja. Jadi saya meninggalkan tempat saya dan saya tidak menoleh ke belakang sampai api membakar hangus tempat saya. Jadi sebenarnya untuk waktu yang diberikan kepada saya ini terlalu singkat kalau cuma 6 menit, tapi karena ini sudah menjadi aturan, saya mempercepat saja. Karena proses yang Tuhan buat dalam kehidupan saya itu sangat luar biasa. Tapi intinya, saya bersyukur ada dalam wadah ini, karena dalam wadah ini, saya boleh belajar tahap demi tahap untuk menjadi orang yang mempunyai integritas. Di mana awal-awalnya saya merasa minder, awal-awalnya saya merasa rendah diri, tapi disinilah saya boleh mengambil satu makna bahwa di dalam full gospel ini, kita tidak boleh merendahkan diri. Yang ada, kita harus merendahkan hati. Kalau kita merendahkan diri itu hanya ada kepada Tuhan. Sedangkan merendahkan hati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari antara sesama manusia. Itulah yang menguatkan saya sampai saya bisa tetap terus bergabung dalam wadah ini, bertemu dengan pengusaha-pengusaha besar yang sangat luar biasa, yang sangat memotivasi saya, bahkan terlebih Bro Edi Filomen, saya adalah saksi hidup yang bisa menyaksikan akan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara saya Bro Edi Filomen. Kemudian saya mau menyampaikan juga bagi saudara-saudara bahwa puji Tuhan, saya baru mengalami 4 tahun yang lalu, tapi karena saya berusaha taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya sangat bersyukur karena apa yang sudah Tuhan ambil dari kehidupan saya dan keluarga, harta benda, dalam waktu tidak berapa lama Tuhan mengembalikan 2, bahkan kalau menurut saya 3 kali lipat. Puji Tuhan juga itu pun berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali, saya sangat bersukacita sekali. Tuhan mengirimkan orang-orang, bahkan justru yang belum mengenal Tuhan, membantu saya tanpa pamrih. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya memohon dukungan dari saudara-saudara untuk menopang saya, agar senantiasa orang yang sudah membantu saya bisa percaya kepada Tuhan. Saya selalu bawa dalam doa, anaknya masih sekolah di Jakarta, dan dia sudah menerima Yesus. Satu kerinduan saya, semoga anaknya itu bisa membawa keluarganya untuk datang kepada Yesus. Ini ya menjadi doa saya dan menjadi harapan saya, dan minta dukungan doa dari kita semua untuk bisa memenangkan jiwa dari orang yang sudah membantu saya. Jadi puji nama Tuhan, lewat kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa berdasarkan apa pengalaman yang saya sudah dapat, bahwa semua yang kita punya ini itu adalah milik Tuhan. Dan tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam dunia ini. Baik harta, jabatan, kekuasaan, bahkan pelayanan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Lewat wadah ini, saya sangat bersyukur sekali, bersukacita sekali. Karena disinilah saya mau mengatakan, selain saya bertumbuh di gereja, tetapi dalam wadah inilah saya bisa membentuk karakter saya tahap demi tahap. Dan saya terus akan tetap berada di wadah ini sampai kapanpun, sampai Tuhan memanggil saya. Sebenarnya untuk kesaksian saya masih banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya, tapi mengingat waktu, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kesimpulan dari saya bahwa terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga buat Bro Edi, terima kasih juga buat rekan-rekan semua yang boleh mendengarkan akan kesaksian saya. Semoga ini boleh memberikan motivasi buat kita semua, bahwa kehidupan kita ini hanya sementara, dan apapun yang kita punya di dunia ini adalah milik Tuhan. Sekian,
kesaksian saya, semoga bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Salam, salam. Baik, terima kasih Pak Bruri Gedungan atas kesaksiannya yang sangat memberkati kami semua. Oke, selanjutnya kami akan lanjutkan dengan kesaksian dari pesaksi kedua dari DKI 3, Bapak Bani Birowo. Bapak Bani, sudah? Sorry. Shalom semua. Terima kasih nih udah di-invite hadir. Ya. Shalom, Pak Bani. Ya, salam semua. Silakan sampaikan kesaksiannya. Waktunya dibatasi 6 menit ya, Pak. Ya, Bro Bani ya. 6 menit ya. Ya, kira-kira. Oke. Jadi gini, saya akan beri kesaksian bahwa mengapa saya jadi ikut Yesus ya. Seperti itu. Tadinya saya memang beragama Islam. Terus dalam perjalanan hidup sebenarnya sih dari dahulu tuh saya sudah selalu bertanya-tanya, mengapa kok Islam ada yang begini, ada yang radikal, ada yang toleran, ada yang radikal, ada yang toleran. Yang saya dengar kan cuma salah tafsir, salah pengajian, atau apa-apa. Cuma kalau saya pikir-pikir, kenapa itu kok sifatnya global? Anggap satu kelas 50 orang, salah belajar paling 1-2 orang gitu loh. Seperti itu. Ya. Terus itu bertanya sehingga saya ada rasa ingin mencari kebenaran gitu loh. Kebenaran yang sesungguhnya. Nah, cuman ya terus terang aja, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang Kristen ya. Sama sekali tidak pernah. Jangankan menjadi seorang Kristen ya, saya kebetulan belum menikah ya. Untuk mencari wanita yang beragama Kristen pun saya secantik-cantiknya dia juga saya enggak lah, artinya gitu loh. Gitu ya. Oke. Terus kemudian tiba-tiba suatu malam, ini saya tutupan ya saya nggak tahu ya, saya tiba-tiba nemuin channelnya yang namanya Christian Prince. Itu juga saya nggak tahu tadinya. Saya buka, terus dia kasih ayat-ayat, hadis-hadis itu semuanya saya catat, saya pelajarin semua. Ternyata apa yang dikatakan itu benar. Dan saya terus terang sebagai Muslim itu kaget ya. Kaget karena kebanyakan Muslim kan jujur aja itu tidak mengenal detail tentang Al-Quran karena bahasa Arab segala semuanya kan. Seperti itu. Kebanyakan mereka tahu Islam hanya berdasarkan ikut pengajian atau apa. Setelah tahu itu ya saya kaget. Saya pikir ini kok seperti gini ya ternyata ya. Masa sih Tuhan seperti ini gitu. Menanamkan rasa benci terhadap Yahudi, terhadap yang Kristen, Nasrani seperti itu. Itu jelas ada di beberapa ayat-ayatnya. Nah, terus kemudian dalam perjalanan tersebut tetap saya ada pergumulan, artinya nggak mungkin saya langsung berpindah ya. Saya minta petunjuk lah sama Tuhan langsung. Mana yang saya harus ikuti? Apakah saya harus tetap di Islam? Tapi ikut Tuhan Yesus seperti itu. Saya buka Alkitab, saya buka Al-Quran, tidak ada juga petunjuk. Kebetulan saya dikasih Alkitab lah sama seseorang ya. Saya pelajarin seperti itu Quran. Bukan Al-Quran, Alkitab. Saya pelajarin Alkitab, terus kemudian halaman perjanjian baru halaman 27 saya mau pindah ke halaman 28 itu kok hilang halamannya langsung ke halaman 30. Saya pikir itu buku baru pasti halamannya masih lengket ya, itu kasarnya saya kucek ya. Sorry itu saya agak jorok juga pakai air lidah sedikit sampai hampir robek, masih nggak ada. Berarti ini bukannya nempel, ini hilang saya rasa. Saya nggak ngerti lah, pokoknya nggak bisa ketemu. Saya telepon, saya WA yang sama yang ngasih itu. Ini kok halaman 28-29-nya nggak ada. Dia kaget juga, masa sih nggak ada? Iya nggak ada nih, saya udah kucek-kucek. Begitu selesai WA, saya lihat ya udahlah, saya lompat ke 30 aja lah sambil buka Alkitab baru. Tiba-tiba dengan santainya saya halaman buka 28 tuh. Nah kok ini ada ya, langsung halaman 29. Saya kaget. Itu sebelumnya setengah mati saya ngecek ini ada atau masih nempel atau enggak gitu loh. Ternyata setelah saya WA itu ada gitu. Saya kaget juga. Wah ini mungkin petunjuknya seperti itu. Ya oke lah, akhirnya saya pelajarin Alkitab, saya baca, ternyata memang wajar ya kalau orang Islam tidak boleh baca Alkitab, karena memang isinya tuh jujur aja ya sangat luar biasa. Artinya di situ kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu udah jelas Tuhan menuliskan semua kehidupan di dunia ini. Dari awal penciptaannya sampai
hari kiamat nantilah kasarnya itu. Jadi ada awal dan ujungnya. Alkitab, kalau Quran kan boleh dibilang kita baca seperti tidak ada ujung pangkalnya. Seperti itu. Dan selain itu juga saya kaget juga apa yang dikisahkan oleh Quran tuh banyak berbeda. Artinya Quran banyak salah. Dia mengambil nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, dia jadikan seolah-olah itu nabinya Islam, beragama Islam. Cuman sejarahnya salah. Ibunya Maria, bapaknya Abraham, segala salah semua di situ. Ya, saya kaget. Akhirnya oke lah, saya tentukan untuk ikut dibaptis. Kebetulan Pak Andre itu juga ikut waktu hadir ya, saya dibaptis. Nah memang begitu dibaptis itu jujur ya sangat luar biasa sekali yang saya rasakan. Artinya saya merasakan ada kehidupan baru lah dalam diri saya seperti itu. Yang tadinya hidup seperti tidak jelas artinya ya sekedar jalanin hidup aja. Entah nanti setelah itu kita mau kemana, kita bagaimana, itu satu orang Islam pun nggak akan ada yang bisa jawab kalau kita tanya itu. Akan kemana setelah kematian, bagaimana setelah kematiannya, terus apakah pahala yang kau kejar itu udah mencukupi untuk masuk surga? Nggak ada yang tahu, karena memang tidak ada satu jaminan keselamatan yang diberikan. Saya rasa bukan cuma Muhammad aja, semua nabi juga hanya Yesus yang berani bilang menjamin keselamatan. Ya, karena memang ternyata dia adalah Tuhan yang berupa yang turun sebagai firman dalam wujud manusia sempurna. Sesungguhnya di Quran juga ada beberapa ayat tentang Isa Al-Masih. Meskipun beberapa banyak yang salah-salah itu juga ya. Ya cuman kalau kita kasih tahu ke orang Islam ya seperti tadi saya bilang, mereka lebih percaya apa tafsirannya yang dibikin orang ketimbang apa yang tertulis. Seringkali apa yang tertulis seperti ini itu dilarikan dalam tafsirannya. Oh ini maksudnya seperti ini, oh maksudnya seperti ini. Dalam tafsiran seperti itu, padahal yang buat tafsir itu siapa, yang buat terus orang tersebut hidup di zaman apa. Muhammad tahun 600-an, yang buat tafsir tahun 1300-an. Kan bagaimana bisa seseorang menafsirkan Quran itu apa benar, kecuali kalau dia memang hidup dan bersama Muhammad ya, sama seperti ke-12 murid Yesus kan dia memang sebagai saksi dan ada seperti itulah. Dan ya akhirnya ya setelah ikut Yesus itu terus terang sampai sekarang memang kehidupan saya sudah nggak takut lagi. Entah suatu saat saya dipanggil gitu, sama sekali nggak ada rasa takut ya, karena seperti Filipi 1 ayat 21 kalau nggak salah ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, seperti itu. Dan itu benar, karena cuman yang jadi masalah bagi kita semua bahwa apakah kita sudah bisa menjadi apa kehendak Yesus seperti itu. Nah itu kan yang kadang-kadang kita sendiri juga sebagai manusia sifat kedagingan kita masih kuat ya. Itulah, tapi yang penting kita berusaha menjadi apa yang dikehendakinya, bukan apa yang kita kehendaki. Itu ya intinya seperti itu. Cuman memang kondisi saya, nah ini sekarang saya lagi kondisi jujur aja lagi sangat-sangat sulit, ekonomi sulit, kerjaan nggak punya, sama sekali zero lah artinya income. Kadang-kadang saya bingung, ini Tuhan ada nggak sih seperti itu? Artinya kalau saya balik lagi ke Islam, udah jelas itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi ini pun saya di Kristen, misalkan saya udah ikut Yesus kok, saya udah sering berdoa minta petunjuk kok, masih belum bisa lepas ya dari kesulitan ekonomi ini. Cari kerja, ya nggak ada yang bisa bantu juga. Mungkin karena usia atau apa, sehingga kadang-kadang saya berpikir juga, nih jangan-jangan Tuhan itu hanya karangan manusia aja dalam mencari kebenaran seperti itu. Karena kan kok doa saya belum ada yang dipenuhin seperti itu ya. Ini yang saya alami sekarang. Artinya pergumulan saya sekarang ya itulah artinya, makanya tapi saya tetap tekun dalam berdoa, tetap mohon petunjuknya bahwa saat ini kondisi saya lagi sulit. Ya semoga Tuhan Yesus bisa mendengar dan memberikan saya jalan keluar sehingga saya bisa kembali lagi seperti dulu, hidup normal dengan kondisi ekonomi yang stabil dan normal. Karena sekarang ya boleh dibilang hampir frustasi lah. Hampir frustasi kalau misalkan nggak tahan-tahan juga bisa jadi saya menjadi seorang yang ateis artinya nantinya. Tapi kan ya jangan juga lah ya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Mungkin aja Tuhan Yesus masih belum
memberikan jawaban kepada saya sekarang, karena apa yang dia perbuat kan kita nggak pernah tahu. Cuman ya saya juga tetap mohon bantuan, ya doa-doa dari siapapun juga itu semua, bahwa kiranya saya bisa dibantu untuk dilepaskan dari kondisi sulit saya saat ini. Cuman kalau untuk keimanan saya sih terus terang, saya masih percaya banget sama Tuhan. Tuhan bukan percaya banget, memang hanya inilah Tuhan yang benar gitu, Tuhan yang hidup seperti itu. Karena beberapa apa yang tertulis di Alkitabnya itu ternubuat, nah kasar gitu, nubuatnya itu benar-benar terjadi, bisa dibuktikan, itu satu. Terus kedua, bukti-bukti arkeolognya juga semuanya ada. Tembok Jericho, kolam Bethesda, semua kan tuh ada. Bukan cuma cerita khayal semata, artinya bahwa Alkitab itu sebenarnya bukan cuma sekedar firman, tapi juga kitab sejarah manusia yang sejalan dengan penemuan-penemuan arkeolog oleh para ahli-ahli sejarah. Seperti itu. But anyway, ya ke depan sih, saya terus terang saya masih namanya sebagai Kristen baru masih mencoba menumbuhkan iman saya seperti itu, agar Roh Kudus yang ada dalam saya itu bisa membuahkan hasil. Meskipun mungkin saat ini saya sedang dicoba ya, dengan beberapa kesulitan yang ada, dicoba dalam pengertiannya, dicoba apakah saya tetap percaya ada Tuhan atau enggak, seperti itu. Karena beberapa doa saya seperti tadi bilang, padahal saya belum dijawab dan saya sudah benar-benar sangat terpuruk seperti itu. Itu aja sih saya rasa permasalahan saya. Baik, Ya, Bro. Baik, terima kasih Bro Bani buat kesaksiannya yang sangat menginspirasi kita. Ya, bagaimana Bro Bani mencari kebenaran dan Tuhan menuntun kepada pengetahuan di Alkitab yang membawa kepada pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah menuntun Bro Bani ke jalan yang benar. Kita berdoa Tuhan Yesus Kristus akan memberi jalan terbaik bagi kehidupan Bro Bani. Sekali lagi Amin. terima kasih, dan berikutnya kami berharap semua peserta harus mengaktifkan kamera masing-masing karena akan dilakukan pengambilan foto. Dipersilakan kepada koordinator foto untuk pengambilan foto. Baik, mohon ditunggu sebentar. Ini ada beberapa saudara-saudara kita juga yang kayaknya masih menunggu di waiting room sebentar. Boleh sambil minta tolong untuk bisa dinyalakan ya videonya, kameranya. Saya akan coba ambil dulu videonya. Kita malam hari ini B. Andre, B. Mars, hari ini kita ada 53 orang. Jadi izinkan saya untuk ngambil 3 kali take ya, 3 kali take ya. Oke, boleh. Boleh saya minta tolong dinyalakan, dan mana senyumnya ini, brother semuanya, FGB Man. Oke, layar yang pertama saya ambil. Dan kemudian saya geser ke layar yang kedua. Layar kedua saya akan ambil lagi ya. Ini masih ada, saya lihat beberapa orang yang belum menyalakan kameranya. Mana senyumnya, ini layar yang kedua. Wah, ada Brother Markus rupanya ada di sana. Oke, di layar kedua. Oke, wah ini ada baru beberapa orang yang sudah menyalakan kamera. Izinkan saya ambil kamera lagi. 1, 2, 3. Oke, dan kemudian yang terakhir saya akan pindah lagi ke layar yang berikutnya. Oke, 1, 2. Oke, ada yang pakai Galaxy. Oke, silakan kembali lagi ke host dan moderator, silakan. Baik. Baik, kita sudah memasuki sesi sharing firman yang akan dimulai oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yang tidak kita ragukan lagi, yaitu Bapak Daniel Alexander. Ya, saya perkenalkan sebentar, Prof.
profil mengenai Bapak Daniel Alexander. Beliau sejak tahun 1990 sudah memulai pelayanan di Papua. Ya, Tuhan sudah mempercayakan mendirikan beberapa sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, ya, yang berasrama bagi putra-putri daerah asli Papua. Ya. Dan beliau mempunyai istri satu, ya tentu saja, Ibu Louis Alexander, yang juga melayani pekerjaan Tuhan ya sejak 1972, dan beliau aktif dalam perintisan gereja-gereja Indonesia di berbagai negara di Eropa, Amerika, dan Australia sejak tahun 1981 sampai 1990. Ya. Baik, kita sambut Bapak Daniel Alexander untuk menyampaikan sharing firman-Nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Pak Andre, Shalom. minta maaf ini. Ya, Shalom. 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 Ya, maaf. Ya, ini kami sedang di perjalanan. Aduh, ada kecelakaan macet dari Lahat ke Palembang. Jadi masih di jalan ini. Oh, baik, Bisa Pak. dengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas, Pak, suaranya. Ya. Medan bisa dengar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi, video saya jadi gelap karena di mobil, di perjalanan. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin bisa dinyalakan lampunya, Pak, di dalam mobil mungkin. Tapi saya duduk di depan, kasihan nanti yang anak saya nyetir ini. Oh, iya, iya, iya. Itu lumayan, Pak. Ya, baik. Iya. Iya. Tapi lebih baik saya matikan, kasihan silang. Oh, iya, iya, iya. Oke, Pak. Kalau nanti ini yang nyetir. Oke, tema kita soal kebangkitan nasional. Kita dilahirkan menjadi bangsa Indonesia itu bukan pilihan kita. Ya. Indonesia. Dan kita lahir besar ada di Indonesia. Maka setiap kali Tuhan menempatkan anak-anaknya di negara mana saja, maka sebagai gerejanya kita punya tanggung jawab untuk bangsa kita sendiri. Hari ini dari Papua sampai Aceh, kita Pak Daniel. bisa ditayangkan ayatnya di layar Zoom. Baik. Yeremia 9 ayat 23-24. Bro Domi bisa dibantu ayatnya? Ditampilkan. Yeremia berapa, Pak? 9 ayat 23 dan 24. Bro Domi bisa di zoom in screen-nya? Kita tadi di Yeremia berapa, brother? 9. Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Oke, 23 dan 24. Oke, saya akan tampilkan. Oke, saya tampilkan sebentar ya. Ya. Sudah. Sudah?
Pak Edi Jeng bisa bantu baca karena di layar HP saya nggak kebaca ini kabur. Oke, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi sungguh. Semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Edi Jeng. Saudara, kalimat terakhir ayat 24 itu luar biasa. Sungguh semua ini kusukai firman Yahweh Tuhan. Apa yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita? Dikatakan jelas ayat 24. Yaitu kalau kita bisa memahami dan mengenal Tuhan kita yang menyatakan keadilan, kasih setia, dan kebenaran di bumi. Tahun ini bangsa kita, negara kita mensyukuri 76 tahun merdeka. Tetapi kalau kita mau jujur pada diri sendiri, kita ini belum merdeka. Kalau dulu bangsa asing menjajah kita, sekarang mengerikan, ada kekuatan asing di alam roh yang sedang menjajah bangsa kita. Di antaranya yang paling berbahaya penjajahan ini adalah intoleransi. Mengerikan sekali, agama dipakai jadi alat untuk memecah belah bangsa kita. Penjajahan yang berikut, kemiskinan. Kalau kita jujur, negara kita ini kaya. Kekayaan alamnya tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kenapa kita miskin? Penjajahan ketiga, kebodohan, atau pembodohan. Menyedihkan sekali. Nah, penjajahan yang berikut, narkoba. Sudah berapa tahun bangsa kita dalam kondisi darurat narkoba. Penjajahan yang berikut, kekerasan dalam rumah tangga. Kehancuran pernikahan. Kalau pernikahan hancur, otomatis anak-anak hancur juga. Nah, saudara-saudara yang tergabung dalam wadah para pengusaha Injil Sepenuh yang internasional, dari Aceh sampai, dari Papua sampai Aceh, mari Yeremia 9 ayat 23-24 jadi pegangan kita, jadi cambuk kita. Orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Tapi kalau kita mau bermegah, mari kita bermegah. Kita mengenal Tuhan kita. Kita memahami Dia. Lalu sebagai wakil-wakil Tuhan di Indonesia ini, karena Tuhan mencintai keadilan, kesetiaan, dan kebenaran, maka semua kita yang merasa kaya, yang merasa kuat, yang merasa bijaksana, ayo kita turun ke bawah, menyatakan keadilan, menyatakan kesetiaan, menyatakan kebenaran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa menyatakan ketiga hal itu yang mana sungguh Tuhan menyukai semuanya itu firman-Nya. Nah, untuk menjawab ini ada ayat dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Di dalam ayat 3 begini pewahyuan Tuhan Yesus kepada Yohanes.
Lalu aku melihat Yerusalem baru turun dari surga, berhias untuk mempelai, untuk pengantin prianya. Siapa itu? Gereja Tuhan. Ayat 3, ayat 21. Lalu begitu gereja Tuhan ada di dunia, langsung Tuhan berteriak. Lihatlah, wih, suara teriakan, proklamasi, kemenangan. Dari tahta itu ada suara nyaring. Lihatlah, apa yang suruh lihat? Kemah Tuhan. Nah, kalau saudara punya terjemahan New Living Translation, dikatakan God's home, rumah Tuhan. Itulah gereja. Lihatlah, kemah Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Artinya apa? Gereja yang seringkali tanpa sadar kita itu eksklusif. Kita ini tertutup terhadap orang-orang di sekitar kita. Tapi demi tema, demi sasaran, supaya ada keadilan, ada kebangkitan nasional di Indonesia, kita harus berani tampil untuk menyatakan keadilan, kasih setia, dan kebenaran tanpa membawa embel-embel agama apapun juga. Tetapi menyatakan kasih, itulah keadilan, itulah kesejahteraan, kesetiaan Tuhan. Kasih, itu pasti Tuhan kita. Nah, setelah gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dikatakan di situ, dan Tuhan akan berdiam. Wow, itu yang Tuhan rindukan. Tuhan berdiam di tengah-tengah manusia. Saudara, buka berapa terjemahan, baik yang bahasa Inggris, baik yang bisa bahasa Batak, bahasa Mandarin, bahasa daerah manapun, baca. Artinya, Tuhan, begitu ada gereja Tuhan yang benar di dunia, maka Tuhan pindah dari surga ke dunia untuk bisa tinggal, untuk bisa diam dengan manusia yang Dia kasih itu. Nah, saudara, manusia di ayat 3, Wahyu 21, itu bukan kita. Kita ini gerejanya. Manusia di ayat 3, itu adalah orang-orang yang hidup di sekitar kita. Begitu Tuhan sudah pindah tempat, pindah alamat dari surga ke dunia, luar biasa. Dia sendiri berkata, mereka jadi umatku, dan aku jadi Tuhan mereka. Inilah keadilan, inilah kesetiaan, inilah kebenaran yang harus nyata di bumi Indonesia yang kita cintai. Bagaimana caranya? Mari kita jadi gereja yang benar, kita menjadi umat Tuhan yang benar, supaya Tuhan betah tinggal di dunia, karena Dia punya rumah, yaitu kita. Nah, dahsyatnya ayat 4. Saudara-saudara, inilah tema yang sedang kita gumulkan berbulan-bulan ini untuk terjadinya peristiwa hari ini. Apa itu? Begitu God's home, gereja Tuhan, ada di tengah-tengah manusia. Lalu Tuhan menjadi Tuhan mereka. Mereka jadi umatnya. Wih, saudara, dikasih Tuhan dahsyat. Lalu Tuhan menghapus segala air mata dari orang-orang itu. Keadilan, kesejahteraan, kesetiaan, kebenaran, itu disimpulkan lewat ayat yang keempat. Yaitu, apabila tidak ada orang yang bisa menangis lagi di sekitar kita. Mungkin kalau saya berkata, ayo kita buat Indonesia tidak menangis lagi. 270 juta jiwa. Besar bangsa kita ini. Ayo kita buat tidak bisa menangis lagi.
tahun 70-an, Roh Kudus mewahyukan saya, Wahyu 21 ini. Sejak hari itu, saya mempunyai sebuah keputusan pelayanan. Kemanapun Tuhan utus saya pergi. Maka yang pertama saya cari adalah apa yang menyebabkan saudara-saudara saya di tempat itu menangis. Nah, itu yang saya buat dengan istri saya waktu kami ke Papua pertama kali, tahun 90. Saya cari penyebab kenapa orang Papua menangis. Tanahnya kaya, tidak ada pulau di seluruh dunia ini sekaya Pulau Papua. Semua mineral, semua tambang ada di Papua. Tapi kenapa miskin? Betul istilah pepatah Indonesia. Orang Papua itu seperti induk ayam mati di lumbung padi. Nah, setelah sekian belas bulan, saya mencari data, berjuang, bertemu dengan banyak orang. Akhirnya ketemu. Yang menyebabkan Papua menangis karena mereka belum punya lembaga pendidikan yang membuat mereka mampu mengolah tanahnya sendiri. Belum ada lembaga pendidikan yang membuat mereka bisa mampu menjadi tuan di tanahnya sendiri. Nah, inilah persoalan terbesar yang belum selesai sampai hari ini. Gejolak KKP dan sejenisnya, karena tidak sedikit dalam tanda kutip saudara-saudara kita di Papua terjajah dan dijajah. Maka itu kami di Papua tidak mendirikan gedung gereja atau gereja, karena sudah banyak gereja. Yang kami dirikan adalah sekolah-sekolah untuk anak-anak Papua itu. Puji Tuhan, sebagian mereka sekarang dapat kesempatan kuliah di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Selandia Baru. Kita berharap mereka akan jadi tuan di tanahnya sendiri. Kami memeratakan keadilan itu. Nah, jadi saya punya kesimpulan begini. Tahun 70-an pertama kali dapat pewahyuan, Wahyu 21 ini. Kalau ada seorang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah murid Tuhan Yesus yang rumahnya paling dekat dengan korban. Lu kenapa? Berarti selama korban itu hidup, dia tidak pernah tahu bahwa di dekat rumahnya ada solusi, ada jalan keluar. Maka itu saudara-saudara dari Full Gospel Businessmen Fellowship Internasional, secara khusus DKI 3, yang kita gabungan dari Papua sampai Aceh. Selesai ibadah bersama ini, buatlah sebuah program yang sederhana dulu, di mana kita tinggal jarak misalnya radius 300 meter misalnya, terserah kekuatan kita seberapa. Jarak 300 meter dari rumah kita harus data siapa yang masih menangis di sekitar tempat kita tinggal. Ayo kita rame-rame hapuskan air matanya. Nyatakan kasih Kristus, nyatakan Injil yang memerdekakan, tapi bukan untuk mengkristenkan orang. Maka kalau Wahyu 21 ayat 3 dan 4 terjadi lewat hidup kita masing-masing, maka topik atau tema yang kita bahas saat ini otomatis dengan sendirinya akan jadi kenyataan. Sehingga tidak ada orang yang menangis lagi di sekitar kita tinggal. Bayangkan kalau seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia hidup menggenapi Yeremia 9, 23, 24 dan Wahyu 21 ayat 3 dan 4, Indonesia jadi seperti surga. Tidak ada orang bisa menangis lagi.
anak-anak tidak menderita, suami istri hidup bahagia harmonis, tidak ada orang kelaparan lagi. Seringkali kita salah melakukan perintah. Bagian terakhir, kita ingat jelas perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sembuhkan orang sakit. Tapi mengapa gereja merubah doakan orang sakit? Matius 14 ayat 16 dengan tegas Tuhan berkata, beri mereka makan. Itu perintah. Tapi yang kita buat doakan. Jadi ketika kita lagi doa makan, tidak sedikit doa kita begini, Tuhan, kami ingat janda-janda, anak yatim, fakir miskin, berkati mereka. Sadar tidak bahwa itu doa yang sangat salah. Karena kalau kita berdoa untuk orang miskin, orang lapar, supaya Tuhan berkati, jangan marah saya berkata, maka logika yang berdoa, di surga itu ada GoFood, ada GrabFood, ada Gojek, ada Gosen, untuk kirim makanan. Kan salah. Perintahnya, beri mereka makan. Jadi, kalau kita orang kaya, ya rata-rata full gospel pasti diberkati lah. Ayo kita berbagi. Apalagi di masa pandemik ini banyak orang lapar. Ingat saudara, Matius 4 ayat 2 dan 3. Ditulis begini, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Ngeri. Lihat ayat 3. Begitu setan-setan tahu Tuhan Yesus lapar, ditulis, maka datanglah si pencoba itu. Saudara bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi kalau kita yang lapar, setannya lebih banyak. Maka itu buat bangsa kita tidak menangis lagi. Penuhi kebutuhan mereka karena Tuhan sudah memberkati kita. Biarlah firman ini menjadi dorongan. Kita nggak cuma sibuk di dalam ibadah, kita nggak sibuk doa, kita nggak sibuk main musik saja, tapi kita sibuk keluar dari zona nyaman kita dan ayo berbagi. Maka betul topik yang ditulis oleh para ofisial yang kita pelajari akan jadi kenyataan dalam hidup ini. Mari kita jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Baik. Baik, terima kasih Pak Daniel Alexander atas sharing firman-Nya yang sangat memberkati kami. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kita harus turun keluar, turun ke bawah, ya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang menyatakan keadilan, yang berbagi kasih, yang berbagi bantuan, ya, untuk menghapus air mata dan kesusahan di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Ya, saya yakin firman ini sudah memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Daniel. Sama-sama. Atas firman-Nya, atas sharing-nya yang sangat memberkati. Selanjutnya saya akan membuka tanya jawab, sesi tanya jawab, ya, dari para peserta mengenai firman atau kesaksian yang disampaikan oleh Pak Daniel. Ya. Silakan bagi yang ingin bertanya menuliskan pertanyaannya di chat box, ya. Saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak dari region
Sumatera bagian utara. Subagut. Bapak Wesley, okay. Mungkin Bapak Jadmiko bisa. Oh ya, Bapak Jominho. Jominho. Bisa bertanya, mengajukan pertanyaan. Bapak Jominho, koordinator Zoom tolong buka mic dari Bapak Jominho. Nggak ada orangnya, Pak. Oh, Lanjut aja. masuk ya. Oke, kalau Pak Jominho tidak ada, saya akan undang penanya dari Papua. Pak Edi Filemon. Ya. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Daniel, Pak, dari Pak Edi atau dari tim Bapak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Sorry bro, saya harus off kamera sebentar. Karena saya bertugas kesaksian untuk Yogyakarta ini. FGB Yogyakarta. Oh iya. Ya. Baik Pak Edi. Baik. Kalau boleh saya tanya kepada Pak Daniel. Silakan Pak Paulus, silakan. Boleh ya, Pak Daniel. Ya, silakan. Pak Paulus tinggal di mana? Wow. Saya di Medan, Pak. Oh, Horas. Saya di Medan, puji Tuhan, Pak. Bisa bicara dengan Pak Daniel. Saya sudah lama sekali mengagumi Pak Alex. Pak Daniel puji Alexander. Tuhan. Saya tahu pelayanan luar biasa di Papua. Saya cuma ingin bertanya dulu, kecil simpel saja Pak Daniel. Saya tahu Bapak sudah melayani begitu lama dan banyak dana yang sudah banyak partisipasi dan dari masyarakat yang terkumpul untuk digunakan. Cuma saya mau tanya, sampai sejauh mana Pak peranan pemerintah dalam pelayanan Bapak atau menunjang atau membantu pelayanan Pak Daniel di Papua, Pak. Itu saja yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya. Sebelum lupa Pak Paulus, nanti tanggal 4, 5, 6 Juni saya di Medan. Oh, haleluya. Tanggal berapa? Juni ya, Pak ya? Iya. Dalam rangka Juni. apa, Pak? Nanti tolong ya nomor teleponnya ada satu gereja, satu sinode ngundang saya. Nanti nomor telepon tolong berikan ke Pak Andre supaya saya bisa kontak. Ya, baik, saya akan jawab. Pak Andreas, Pak siapa? Pak. Oh ya. Ya, maaf. Nah, saya akan jawab sebetulnya semua. Ya. Oh, ya. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Jadi kalau partisipasi pemerintah untuk pekerjaan Tuhan, ya di mana-mana ada di mobil. Ya. Pakai dia punya dulu aja.
pakai akunmu dulu aja katanya Papi. HP-nya dia aja. Maaf Pak. Nah sebetulnya sama semua pemerintah itu. Partisipasinya ya sebatas apa yang diatur oleh undang-undang. Misalnya dana BOS, perizinan, begitu. Nah seharusnya yang bergerak aktif itu gereja, anak-anak Tuhan. Terus terang, selama hampir 30 tahun kami di Papua, kami nggak pernah minta dana dan buat proposal ke pemerintah. Tidak pernah. Kami selalu mengandalkan Tuhan dan orang-orang percaya. Karena mengelola dana milik pemerintah itu ribet, Pak. Mereka pasti minta komisi juga kalau dananya turun. Capek deh. Gitu. Ya toh? Jadi enggak. Terus terang, kami enggak terlalu berharap dari pemerintah. Ya, jelas ya Pak Paulus? Ya, jadi pemerintah juga memang tidak punya peranan aktif ya Pak. Karena saya percaya yayasan dan apa yang Bapak lakukan di Papua itu sangat dikenal Pak. Saya kira itu sangat dikenal dan pemerintah tahu itu. Cuma sayangnya memang kalau kita tidak berperan mungkin pemerintah juga seperti tidak pernah melihat atau mendengar ya, begitu ya Pak? Ya mereka sih tahu, mereka mendengar apalagi Papua itu kecil. Ya kita tahulah kesibukan pemerintah kan kesibukan partai, mana mengurus yang beginian. Maaf. Ya toh? Begitu ya. Ya begitu. Ya tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan baik dan apa yang sudah betul. Ini saya baru turun mobil. Itu mencerminkan Tuhan. Oh apa itu Pak ya? Oke. Baik. Oh iya, bentar. Baik, Pak Paulus, saya harap penjelasan dari Pak Daniel sudah bisa menjawab pertanyaannya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman bisa dapat kesempatan untuk bertanya. Ya. Baik, apakah kalau ada yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu sementara untuk bertanya? Kalau tidak ada, saya saja yang mengajukan pertanyaan ya untuk ini. Pak Daniel, sepengetahuan saya pemerintah sudah memberikan bantuan cukup banyak ya dari pusat ya ke Papua khususnya ya. Jadi juga untuk ke Aceh dan daerah-daerah lainnya. Tapi yang sering menjadi kendala adalah kemampuan dari dibilang mohon maaf petugas-petugas dari pemerintah atau organisasi di daerah sendiri dalam mengelola dan mengeksekusi bantuan tersebut ya. Nah, jadi ya umumnya terbentur dengan kendala SDM ya. Nah, apalagi di daerah-daerah terpencil ya seperti kayak Papua dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Daniel solusi yang efektif untuk mengatasi masalah seperti itu? Pak Daniel? Pak Daniel? Oh, unmute. Ya, halo? Ya. Bisa dengar? Iya, Pak Daniel. Kami mendengar, Pak. Ya, jadi hotelnya aja. Jadi begini, kami
terus terang tidak terlalu berharap besar kepada pemerintah. Maaf itu. Ya, jadi kami selalu berharap kepada Tuhan dan sesama anak-anak Tuhan yang mau terlibat. Begitu. Nah, kesiapan aparat apa segala macam ya sebatas mereka lah. Iya. Begitu. Maaf tadi ini saya baru turun mobil, ya menurunkan barang-barang, ya. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Ini yang terakhir ini yang twin ya? Loh, dua-dua twin toh? Nggak ada. Dia cuma ada satu yang twin, satu enggak. Tapi mau yang twin. Iya, karena ada satu orang mau. Halo Pak Pastor Daniel Alexander. Ya, bagaimana maaf saya lagi sibuk ini. Saya baru turun mobil. Iya, bagaimana? Saya mau bertanya, Pak. Boleh bertanya, silakan. Ya. Bapak kan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, maka berani berangkat ke Papua. Betul. Berangkat dengan iman. Dan Bapak punya iman yang luar biasa, dengan pewahyuan itu yakin penyertaan Tuhan, terbukti 30 tahun. Dengan sharing firman Tuhan Bapak ini, bagaimana FGB Men bisa mendapatkan pewahyuan itu? Artinya nggak usah ke Papua, tetapi sekitar kami lah begitu. Tolong Pak. Betul. Nggak Papua, di sekitar kita banyak. Ya, jadi begini ya, semua member, semua saudara dari Papua sampai ke Aceh, Tuhan akan selalu berbicara kepada kita. Saya ulangi, Tuhan akan selalu berbicara kepada kita. Ketika Tuhan tahu kita nggak punya planning buat diri sendiri, dan semua kita rindu Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah, seperti Abram contohnya. Kenapa Abram bisa diajak bicara seperti itu untuk meninggalkan negerinya dan semuanya? Ternyata Abram itu nggak punya pilihan dalam hidup. Abram nggak punya, istilahnya nggak punya proposal buat diri sendiri. Nah, orang yang tidak punya pilihan dalam hidup, maka orang itu akan gampang diajak bicara oleh Tuhan. Kalau kita punya banyak pilihan, tunggu cek air minum itu. Kalau Tuhan tahu kita punya banyak pilihan, cek air minum. Maka Tuhan nggak akan bicara kepada kita. Walaupun kita rajin doa puasa, untuk kita gini, Tuhan tolong Tuhan bicara pada kami. Tuhan nggak akan bicara. Karena Tuhan tahu kita sudah punya pilihan. Gitu. Simple Pak. Maria bisa berani berkata kepada Tuhan, ya jadilah padaku seperti yang kau inginkan, karena aku ini hambamu. Kita tahu nggak waktu Maria berkata seperti itu, pewahyuan itu, hukumannya mati loh. Karena dia hamil sebelum nikah. Tapi bisa begitu enak, Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau inginkan, karena aku ini hambamu. Nah, jadi semua kita member FGB, kalau kita berani nolkan hidup, maka Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Itu yang saya alami. Apa yang nggak bawa? Loh. Baik Pak Iman Agustar, apakah sudah terjawab? Baik, saya pikir waktunya sudah udah terlewati untuk sesi tanya jawab ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel atas sama-sama. Ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Daniel dalam sama-sama. Tuhan berkati, maafin ya, maaf. Ya, oke. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Daniel. Sama-sama, maafin ya. Ayo, Pak Daniel. Oke ya, Tuhan berkati. Baik, Bro Mars, baik. silakan. Ya, baik Bro Andre. Selanjutnya
kami mengundang pembicara kedua pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Kolonel Infantri Rano Tilaar, seorang prajurit intelijen yang sangat luar biasa. Beliau telah menempuh pendidikan intelijen di dalam dan di luar negeri. Pendidikan intelijen di luar negeri diantaranya adalah Airborne US Jump Master, SAS Regiment Perth Australia, MI6 London Inggris, Branch Defense Intelligence Port Moresby Papua New Guinea, Intel Exchange Manila Filipina. Demikian profil singkat dari Bapak Kolonel Infantri Rano Tilaar. Dan diingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya, silakan di chat box. Dan sekarang kami mengundang Bapak Kolonel Infantri Rano Tilaar untuk membawakan sharingnya pada malam hari ini. Waktu kami persilakan. Rekan-rekan sekalian seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf, saya baru pertama kali hadir dalam forum ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Rano Tilaar, dan saya diminta oleh panitia untuk memaparkan tentang intoleransi, kemudian radikalisme, dan juga sedikit nanti kita akan menyinggung terorisme. Dalam presentasi saya ini, saya memberi judul presentasi ini sebentar. Oke, udah. Judul daripada presentasi saya ini adalah bagaimana peran umat Kristiani di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hadirin yang saya muliakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa kita belajar dulu tentang sejarah lahirnya radikalisme, kemudian terorisme. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka, tahun 1905, ada suatu organisasi namanya Serikat Dagang Islam. Nah, Serikat Dagang Islam ini lahir di kota Surakarta atau kota Solo. Ini didirikan oleh para pengusaha pribumi yang pada saat itu merasa bahwa kesempatan berbisnis itu lebih banyak diambil oleh pedagang-pedagang dari Eropa dan juga pedagang-pedagang yang keturunan Tionghoa yang berkolaborasi dengan para kolonial Belanda pada saat itu. Nah, kemudian organisasi ini diambil alih oleh seseorang yang namanya tidak asing lagi, yaitu H.W.S. Cokroaminoto. Dan pada saat dia mengambil alih, maka dia menghilangkan D-nya. Jadi namanya adalah SI. Nah, karena D-nya hilang, maka orientasinya juga sudah tidak bisnis lagi, tapi sudah mengarah kepada politik. Nah, kemudian yang berikutnya, H.W.S. Cokroaminoto ini mempunyai 5 murid. Yang pertama bernama Kusno, Karto, Alimin, Semaun, dan Muso. Kusno ini di kemudian hari kita kenal dengan nama Soekarno, Karto ini menjadi Kartosuwiryo, dan Alimin, Semaun, dan Muso ini kita kenal sebagai tokoh yang mendirikan Partai Komunis Indonesia di kemudian hari setelah Indonesia merdeka. Mereka ini selain berguru pada H.W.S. Cokroaminoto, mereka juga kos di rumah atau kediaman H.W.S. Cokroaminoto. Dan dalam kesehariannya, dari 5 orang muridnya ini, 2 orang murid H.W.S. Cokroaminoto ini yang bernama Kusno atau Soekarno dan Karto atau Kartosuwiryo ini sering berdebat tentang negara Indonesia yang nantinya lahir. Negara Indonesia yang nantinya lahir menurut Kartosuwiryo yang kala itu yang bersangkutan membaca buku-buku dari negara Turki yang dimana pada saat awal abad ke-19
di Turki itu masih berdiri suatu kerajaan khilafah yang bernama Ottoman Utsmaniyah. Itu kerajaan yang universal. Jadi dia menganggap bahwa nanti negara yang merdeka itu harus berkolaborasi atau terkoneksi dengan negara universal dalam kekhilafahan Ottoman Utsmaniyah. Hal tersebut ditentang oleh rekan seperguruannya yang bernama Soekarno, di mana menurut dia bahwa Indonesia bagian timur atau Hindia Belanda bagian timur itu lebih banyak penduduk yang mayoritas beragama non-Muslim, sehingga dia menyarankan atau dia bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain agar nantinya negara yang lahir ini harus bisa memisahkan antara urusan agama dan urusan politik. Sebelum lebih lanjut, saya minta kepada rekan-rekan dalam forum ini agar untuk slide ini agar jangan di-capture, dan kalau misalnya memang mau di-capture, harap bisa dikonsultasikan kepada saya terlebih dahulu. Karena banyak materi-materi yang cukup sensitif, namun demikian ini juga merupakan suatu bagian daripada pembinaan kita kepada masyarakat, terutama masalah deradikalisasi. Saya lanjutkan, ketika Indonesia merdeka, menjelang Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Jepang kemudian memberikan kewenangan kepada suatu badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui di buku sejarah, nama badan itu adalah BPUPKI. Dan BPUPKI kemudian menyelenggarakan sidangnya untuk menentukan konstitusi negara yang nanti akan lahir tanggal 17 Agustus yang akan diberi nama Republik Indonesia. Dan dalam penentuan sidang untuk menentukan kiblat ataupun juga fundamen daripada bangsa ini, pada saat itu dua pihak, yang mana kelompok nasionalis yang saat itu dipimpin oleh Soekarno dan sudah membentuk suatu partai politik yaitu bernama PNI Marhaen, dan juga rivalnya adalah rekan seperguruannya di Sarekat Islam, yaitu Kartosuwiryo, di mana pada saat itu Kartosuwiryo sudah mendirikan juga partai politik yang bernama DITI. Singkat cerita, ketika kita memproklamirkan kemerdekaan dan kemudian tentara sekutu kembali masuk untuk mengambil tawanan bala tentara Jepang di Indonesia, maka mereka menyerahkan administrasi daripada Republik Indonesia, daripada tanah air kita ini kepada prajurit-prajurit Nika, yaitu tentara-tentara Belanda. Dan tentunya bangsa Indonesia menyatakan sudah merdeka. Kemudian setelah itu bangsa ini kemudian mengadakan perundingan-perundingan. Dalam perundingan-perundingan itu antara lain adalah Rumroyen, Linggarjati, kemudian Renville. Ternyata kita justru harus mundur. Jadi kita pada saat itu pimpinan negara harus memindahkan Republik Indonesia yang ibu kotanya di Jakarta ke Yogyakarta. Nah, kemudian kesempatan itu dipakai untuk Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya negara beraliran khilafah, yaitu kita ketahui namanya adalah NII, dan negara NII itu didukung oleh seseorang di Aceh yang namanya Daud Bereh, dan juga didukung oleh seseorang yang ada di Sulawesi Selatan namanya Kahar Muzakar. Kemudian pemberontakan itu kemudian dipadamkan oleh TNI bersama-sama dengan rakyat, dan tahun 53 mereka kemudian menyerah, dan banyak pimpinannya, Kartosuwiryo, kemudian Kahar Muzakar dieksekusi, dan Daud Bereh kemudian diasingkan dari Provinsi Aceh. Dan banyak di antara pengikut-pengikutnya diekstradisi atau dikarantina di daerah Serang, Banten, tempat Pak Wiranto kemarin ditikam. Kemudian ada juga yang diekstradisi ke Lampung Selatan. Seperti kita ketahui sekarang di daerah Mesuji, ini masih sering terjadi konflik horizontal bernuansa SARA. Kemudian pada saat
terjadi transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 65, kita ketahui bahwa ini pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum mendukung pemerintahan yang baru atau Orde Baru dalam hal ini, tapi masih banyak para simpatisan kepada Orde Lama, dan mereka ini banyak juga yang berkolaborasi di dalam kelompok-kelompok sosialis dan kelompok-kelompok komunis. Sehingga pada saat itu intel-intel Orde Baru kemudian melakukan pembersihan, dan dalam rangka pembersihan ini siapa lagi yang dipakai kalau bukan pepatah Arab yang berlaku dalam hal ini, bahwa pepatah tersebut mengatakan musuh daripada musuhku adalah kawanku. Jadi intel-intel Orde Baru pada saat itu memanfaatkan kelompok-kelompok DITI yang pada saat itu sudah mereka ekstradisi di beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian setelah mereka melakukan pembersihan, dan seperti kita ketahui bahwa akhirnya pemerintahan Orde Baru ini eksis dalam kepemimpinan mereka di negara ini, dan tentunya berkat jasa-jasa tersebut maka para simpatisan DITI ini seperti dimaafkan oleh pemerintah Orde Baru. Namun pada tahun 1979 sampai dengan 1980 terjadi revolusi di Iran, di mana rakyat Iran di bawah kepemimpinan imam besarnya Ayatollah Khomeini melakukan pemberontakan kepada raja mereka yang bernama Syah Iran. Dan mereka mendirikan yang namanya Negara Revolusioner Islam Iran. Dan para simpatisan DITI kemudian terinspirasi kembali untuk menghidupkan kembali negara khilafah atau yang mereka sebut RI sewaktu dulu. Dan kita ketahui bahwa tahun 81 mereka melakukan pembajakan pesawat, dan itu berhasil dibebaskan oleh pasukan Kopasanda kita. Kemudian pada tahun 84 terjadi juga peristiwa Tanjung Priok yang mana timbul banyak korban. Dan kita ketahui bahwa motor daripada gerakan-gerakan tersebut ada 2 orang yang bernama Abu Bakar Basir dengan Abdullah Sungkar. Nah, Abu Bakar Basir dengan Abdullah Sungkar ini mereka kemudian mendirikan sebuah pesantren di wilayah Solo. Disitulah para santrinya kemudian didoktrin untuk tidak boleh menghormat bendera merah putih dan tidak boleh percaya asas tunggal Pancasila. Nah, sehingga dia kemudian diamankan oleh pemerintahan Orde Baru, tetapi karena dia juga ada kontribusinya terhadap pembersihan orang-orang simpatisan Orde Lama dan orang-orang PKI sewaktu tahun 65, maka dia hanya dikenakan tahanan rumah. Yang bersangkutan kemudian melarikan diri ke Malaysia, dan di Malaysia pada saat itu pemerintah Malaysia terobsesi dengan menghidupkan kembali Kerajaan Sulu di daerah Sabah. Dan Kerajaan Sulu ini sebenarnya rajanya itu ada di Malaysia, namun wilayahnya ini paling besar di wilayah Filipina Selatan. Jadi kalau ada saudara-saudara seiman yang pernah ke negara Filipina, negara ini spesifikasinya hampir sama dengan negara tercinta kita Indonesia, yaitu negara kepulauan, di mana kepulauan di atasnya adalah Luzon, di tengahnya adalah Visaya, dan di bawahnya ini adalah Mindanao. Nah, yang di bawah ini karena dekat sekali dengan Sabah, dulu di sana ada yang namanya Kesultanan Islam Sulu. Dan rajanya ada di daerah Sabah, di wilayah Malaysia saat ini. Namun masyarakatnya atau wilayahnya paling terbesar ada di wilayah Filipina Selatan. Maka kita ketahui bahwa Filipina Selatan berbeda agamanya dengan mayoritas warga negara Filipina yang ada di bagian tengah maupun bagian utaranya, yang penganut Katolik. Pada saat zaman Marcos mereka dipaksa untuk memeluk agama Katolik, kemudian mereka berontak dan mereka mendirikan suatu organisasi yang namanya MNLF. Nah, kemudian Abu Bakar Basir kemudian ditransfer ke Filipina Selatan, kemudian mereka di sana mendirikan organisasi yang namanya JI atau Jemaah Islamiyah. Dan organisasi ini berhasil melatih para teroris-teroris partikulir. Ketika mereka kemudian dibubarkan
markas besar mereka di Filipina Selatan oleh pemerintah Filipina, kemudian mereka banyak juga yang pergi ke seluruh dunia melaksanakan teror, dan juga ada yang pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia, seperti kita ketahui, mereka terlibat dalam kerusuhan Ambon dan kerusuhan Poso. Hingga hari ini, di Poso masih ada peran mereka. Seperti kita ketahui bahwa nama-nama yang dalam slide ini adalah para teroris partikulir, yang mana mereka adalah lulusan dari Akademi Militer Jemaah Islamiyah yang ada di Filipina Selatan, dan mereka masuk melalui Sulawesi Utara. Sedangkan ini teroris partikulir seperti Nurdin M.Top dan Dr. Asari, ini mereka masuk dari Kalimantan Utara. Dalam kesimpulan saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa seseorang menjadi teroris ini tidak, orang Jakarta bilang ujuk-ujuk langsung bisa menjadi teroris, tetapi biasanya mereka itu melalui suatu pentahapan dan tingkatan. Awalnya mereka ini hanya seorang intoleran, yang mana mereka menganggap agamanya sangat eksklusif. Kemudian setelah itu mereka mulai melakukan gerakan, atau mereka mulai terlibat dengan organisasi-organisasi, masuk di dalam organisasi-organisasi yang memang mendoktrinkan doktrin-doktrin radikalisme. Kemudian setelah itu, disitulah mereka kemudian menjadi semakin militan, dan akhirnya mereka tinggal satu langkah lagi untuk menyeberang menjadi teroris, melakukan kegiatan teror, yang mana kegiatan ini lebih berbahaya lagi, yaitu menimbulkan korban sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam hal ini mari kita ulas bagaimana peran umat Kristiani berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang saya katakan tadi itu adalah update kehidupan kita saat ini, bahwa sejak pemerintah Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin, maka mereka merasa bahwa Perang Dingin ini juga dikontribusi oleh warga negara mereka yang berasal dari etnis keturunan Yahudi, dan disitulah mereka merasa perlu terus berkolaborasi dengan orang-orang ini, karena orang-orang ini dengan tingkat kecerdasannya berhasil membuat Amerika itu menjadi negara superpower. Nah, dari situlah kemudian orang-orang Yahudi ini tetap akan bekerja dengan pemerintah Amerika Serikat, dengan catatan apabila pemerintah Amerika Serikat kemudian mengakui negara yang baru mereka dirikan di Timur Tengah, yaitu negara Zionis Israel. Dan sejak Amerika Serikat mendukung negara Zionis Israel, maka kita ketahui bahwa saudara-saudara kita ini banyak yang kemudian naik tingkatannya seperti yang saya katakan tadi. Mungkin tidak menjadi seorang intoleran, tapi kemudian menjadi seorang intoleran. Bahkan yang sudah intoleran, bahkan menjadi radikal, dan bahkan juga masuk pentahapannya menjadi mungkin seorang menjadi teroris. Dan perlu kita ketahui bahwa di negara ini kita adalah kaum minoritas. Jadi menurut kita tidak bisa mengandalkan kuantitas dalam terutama bagi kita-kita ini, seperti halnya saya yang bekerja dalam dunia birokrasi. Ini tidak bisa diharapkan kuantitas ataupun ada orang di atas saya yang akan mensponsori saya atau membackup saya. Namun yang kita bisa andalkan hanyalah kualitas. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau memang kita memang yang termarginalkan, bagaimana? Apakah kita menjadi seorang yang apatis atau mungkin kita justru melarikan diri? Banyak saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, para pengusaha ini kemudian ke luar negeri, dan setelah tinggal cukup lama berdomisili di sana, mulai mengganti keluarga negaranya, terutama banyak yang tinggal di negara Amerika Serikat yang mengambil green card karena merasa bahwa peluang untuk berkembang di negara sendiri saat ini sedang tidak sehat. Saya menyitir sedikit atau mencuplik firman Tuhan tentang Yusuf, di mana Yusuf ini adalah seseorang yang punya karunia dari mimpi-mimpinya.
Dan dari mimpinya dia pernah bermimpi bahwa berkas-berkas yang dimilikinya ini akan dihormati, atau berkas-berkas daripada kakaknya dan ayahnya ini akan menghormat kepada berkasnya. Namun ketika dia menyampaikan ini, itu menjadi suatu presiden buruk buat dia. Dia malah dibenci oleh kakak-kakaknya, bahkan ditegur keras oleh ayahnya. Dan bahkan kita ketahui bahwa karena itu dia kemudian dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian di Mesir dia tinggal di rumah Potifar, sudah nyaman menjadi kepala gudang, kemudian difitnah oleh istri Potifar dan harus masuk penjara, dan di penjara kemudian Tuhan bekerja untuk kehidupannya dia menjadi yang lebih baik. Nah, ini menandakan bahwa saya mencuplik di sini adalah bahwa mimpinya Daud. Mimpi Daud ini memang yang pertama diresisten oleh kakaknya dan oleh ayahnya sendiri. Kemudian gara-gara itu bahkan dia menjadi dibenci. Mungkin dia merasa serba salah menyampaikan mimpinya ini. Karena mimpinya ini yang dia ceritakan ini yang menjadi penyebab akhirnya dia harus tersingkir dari tenda ayahnya. Namun seperti kita ketahui bahwa apa yang Tuhan gariskan ini tidak bisa dirubah oleh manusia. Apa yang didoakan terikat di bumi itu juga terikat di surga. Sehingga saya menyampaikan kepada kita semua, rekan-rekan umat Kristiani, bahwa yang saya katakan tadi, memang kita tidak bisa berharap dengan kuantitas. Kalau orang lain bisa mendapatkan backup, bisa punya ikatan emosional dengan kelompok mayoritas sehingga bisa mendapatkan privilege, tidak demikian dengan kita yang minoritas. Kita harus menunjukkan kualitas kita, baru kemudian kita diperhitungkan. Namun apabila Tuhan sudah berkenan kita untuk menjadi suatu orang yang berguna bagi bangsa dan bernegara, apapun statusnya, apapun jabatannya, apapun juga seratanya, maka hal itu tidak bisa di-cancel oleh manusia. Dan itu akan terwujud. Kembali lagi kepada cerita Yusuf, ternyata Tuhan mempunyai rencana bahwa di kemudian hari, walaupun di penjara dia selalu berdoa. Dan saya tahu dalam doanya itu permintaannya adalah untuk dikembalikan ke tenda ayahnya. Karena nama anak Yusuf yang hasil perkawinan dengan salah seorang anak daripada Imam On itu dia beri nama Efraim. Yang mana kalau kita lihat di Alkitab, Efraim itu adalah, kalau tidak salah, dia mengartikan nama Efraim itu adalah di tempat pembuanganku, atau di tanah yang asing ini, kesedihanku kemudian dihiburkan oleh Tuhan, kerinduanku akan tenda ayahku kemudian dihilangkan oleh Tuhan. Nah ini sengaja Tuhan tidak mengiyakan ataupun mengabulkan permohonannya untuk dia bisa kembali ke tenda ayahnya, tapi dia harus mendekam 2,5 tahun lagi lamanya setelah dia dilupakan oleh kawan yang pernah ditolong oleh dia yang punya jabatan juru anggur. Tapi itulah yang sudah Tuhan gariskan untuk nantinya melekat kepada dia, yaitu menjadi seorang perdana menteri. Jadi bagaimana prosesnya saya tidak mengulangi dalam kesempatan ini. Kita ketahui bahwa yang menjadikan Yusuf menjadi perdana menteri itu bukan Firaun, tetapi Tuhanlah yang mengkondisikan Firaun. Nah, demikianlah rencana Tuhan. Ternyata setelah Yusuf menjadi perdana menteri, ternyata kerinduan kepada adiknya, atau kerinduan kepada orang tuanya, kerinduan kepada tenda ayahnya, itu bukannya dia datangi, tetapi merekalah yang mendatangi Yusuf. Karena setelah terjadi bencana kelaparan, maka seluruh anggota keluarganya mencari makan ke tempat dia, ke tempat daerah kekuasaannya, di mana dia sudah sangat berkuasa, orang kedua daripada Firaun. Nah, itulah rencana Tuhan. Maka saya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun saya ini sebagai perwira yang berasal dari minoritas, baik saya adalah seorang non-Muslim, mungkin juga bukan dari non-kalangan etnis yang mayoritas, kemudian juga saya juga tidak punya backing kepada petinggi-petinggi negara,
Namun yang saya tahu bahwa Tuhan sudah mengatur. Dan selalu saya berpedoman bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sebaliknya juga rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Karena Tuhan punya rancangan. Rancangannya sangat indah. Itu saja yang saya yakini dalam kehidupan saya. Saya memahami dalam meniti karir bahwa tidak selamanya enak. Terkadang terasa kita juga harus berada di bawah daripada suatu penderitaan yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi itulah hidup. Hidup ini menurut saya seperti halnya tangga lagu. Ada not-notnya itu yang naik, ada not-notnya yang turun. Dan dikala tangga lagu itu dinyanyikan, maka akan mengeluarkan suatu melodi yang indah. Jadi itulah yang saya katakan bahwa Tuhan mengatakan, waktuku bukan waktumu, rencanaku bukan rencanamu, jalanku bukan jalanmu, rancanganku pun bukan rancanganmu. Itulah menurut saya bagaimana kita orang Kristen untuk menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara kita di tengah suatu gejolak yang boleh dikatakan cukup menjadi-jadi, masalah radikalisme, masalah terorisme, kemudian masalah intoleransi, dan saya hanya minta bahwa kita jangan merasa minder untuk menghadapi semua ini, karena Tuhan punya rencana, walaupun rencananya ini bukan rencana kita, dan Dia akan tunjukkan jalannya, walaupun seringkali kita memiliki jalan yang lain, dan Tuhan ternyata menunjukkan jalan yang lain. Karena Tuhan memiliki rancangan yang lain yang bukan adalah rancangan kita. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kolonel Infanteri Rano Tilaar untuk paparan materinya yang sangat menarik dan memberkati kita ya. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang. Bangsa Indonesia sendiri telah berjuang melawan pemberontakan, namun Pancasila tetap tegak berdiri. Nilai-nilai Pancasila yang digali dan ditemukan oleh founding fathers kita, yang ditemukan atau digali dari akar budaya bangsa kita sendiri, tetap tegak berdiri dan akan kita peringati nanti di tanggal 1 Juni sebagai hari Pancasila ya. Selanjutnya saya buka ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya baik dari DKI 3, regional Sumatera Utara maupun regional Papua Barat. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung kepada Bapak Rano. Dipersilakan. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Bisa dengar suara saya Pak? Ya, bisa Pak. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam Pak Rano Tilaar. Bisa dengar semua Pak? Bisa Pak. Bisa. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Ken Ginting dari Sumbagut, dari Medan Pak. Ken Ginting dari Sumbagut, saya sebagai Regional Vice President di Sumbagut. Baik. Mendengar paparan-paparan yang Bapak sampaikan ini, ya kita semua tentu paham lah. Artinya yang Bapak paparkan ini tentu sangat kita pahami bahwa memang intoleran itu sudah lama ada sebenarnya. Karena Bapak tadi paparkan sebagai, kalau saya ikuti tadi semacam kurikulum vitae Bapak